Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Zaleha Lubis SPDI, calon guru penggerak angkatan 8, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu mempresentasikan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Kinali. Semoga setelah saya mempresentasikan aksi nyata tentang budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 2 Kinali ini, bisa diterapkan budaya positif dan bisa dilaksanakan kepada murid-murid kami yang tercinta yang berada di SMP Negeri 2 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa berkumpul di ruang majelis guru ini. Saya meminta waktu kepada Bapak Ibu untuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 8 untuk melakukan aksi nyata di sekolah kita di SMPN 2 Kinali ini. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan selawat kepada Rasulullah SAW kita diberkahi oleh Allah, kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Wakil, yang selanjutnya yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan-karyawati SMPN 2 Kinali yang telah berkenan hadir dalam rangka untuk mensosialisasikan aksi nyata yang saya pelajari di waktu pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Selanjutnya sepatah kata kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kinali, kepada Ibu yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka membantu Ibu Leha untuk kegiatan budaya positif di bidang guru penggerak. Dan juga salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, hari ini alhamdulillah kita keluarga besar SMPN 2 Kinali masih ada guru penggerak kita yang memang betul-betul bergerak dan menggerakkan untuk kemajuan sekolah kita. Jadi dalam hal ini kita harus mendukungnya. Yang pertama. Yang kedua, kami harapkan kepada ibu bapak yang masih ini muda-muda, yang masih bisa ikut dalam CGP angkatan ke-10, diharapkan sekali dimohon bantuannya Bu Leha. Itu sudah ada dari nas pendataannya sesegera mungkin. Kalau di sini banyak ini ibu ya, bapak ya, yang kira-kira mungkin yang bisa mendaftar ya untuk guru penggerak. Jadi di sini terpanggil kita untuk semuanya demi kemajuan sekolah kita SMPN 2 Kinali yang sangat kita cintai ini. Jadi dalam hal ini Bu Bapak, kita harus mendukung bersama-sama kegiatan Ibu Leha ini, bagaimana nanti ke depannya supaya beliau lebih
maju ke depannya hendaknya dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi alhamdulillah Ibu Bapak kita mendukung ya kegiatan ini semuanya. Bahwa bagaimanapun ini adalah untuk pengajuan sekolah kita SMPN 2 Kinali. Jadi kami berharap semuanya nih ya, yang masih bisa ikut dalam CGP angkatan 10 segera mendaftar. Insya Allah Ibu Bapak ya. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Salah berjaganya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kata sambutan, pengarahan dan dukungan dari Ibu Kepsek SMPN 2 Kinali. Aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SMPN 2 Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Untuk lebih hikmatnya lagi, supaya kita bersemangat untuk melakukan aksi nyata pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ya, sekarang apa yang saya sebutkan nanti mohon dilakukan ya Bapak Ibu. Siap. Ya. Kalau seandainya tepuk, berarti tepuknya kalau tepuk tangan ya Bapak Ibu. Jadi konsentrasi Bapak Ibu. Ya, tak berdiri ya, mohon Bapak Ibu berdiri. Oke. Sebentar. Apa yang saya perintahkan nanti, nah, mohon dilakukan Bapak Ibu. Kalau tepuk ini saja, kalau tepuk tangan ini. Ayo tepuk. Oke Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, kita lakukan. Tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tepuk 2 kali. Tepuk 2 kali katanya. Ya. Tepuk sekali. Tepuk tangan sekali, 2 kali, tepuk 2 kali. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih hukuman itu. Nah, kita lanjutkan. Budaya positif yang akan kita tanamkan insya Allah di SMP yang kita cintai ini. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Ya. Jika murid diibaratkan biji padi atau jagung, maka suasana positif di lingkungan sekolah adalah sebagai tanah subur yang sangat dibutuhkan bagi tumbuh kembang biji-bijian tersebut. Dengan terciptanya suasana positif di lingkungan tempat belajar, maka kenyamanan lingkungan akan membuat murid belajar dengan nyaman pula, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Itulah budaya positif. Pertanyaan pemantik dan PR bagi kita Bapak Ibu, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu dikembangkan? Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ini pertanyaan. Bagaimana menerapkan? Bagaimana menerapkan disiplin saat ini di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penerapan disiplin di sekolah kita, itu kita mesti memantau setiap kali anak-anak kita berada di mana saja, maksudnya di lingkungan sekolah. Yang satu lagi di sini yang diterapkan yang sudah diterapkan apakah sudah efektif atau belum? Nah, saya menjawab belum efektif. Kenapa?
setiap kali anak-anak itu masih berkeliaran dengan baju keluar, walaupun sebagian guru sudah menyuruh masukkan. Nah itu berarti tidak efektif. Apa yang menurut kita masih perlu dikembangkan? Yang dikembangkan sini kedisiplinan dan perhatian yang penuh untuk anak-anak ini. Tepuk tangan untuk buku. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Nah, siapa yang bisa menjawab? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Bu Leha ya yang kali ini presentasi menambah ilmu untuk kita bersama. Jadi di sini membahas tentang hal yang positif yang perlu budaya positif yang perlu kita kembangkan, terutama di sekolah kita SMP Negeri 2 Kitali. Jadi di sini hal yang positif sudah tentu adalah hal yang sifatnya pertama adalah disiplin. Karena disiplin ini adalah penentu ujung tombak dari program-program yang lainnya nanti. Harapannya di sini budayanya saya rasa di sini mari kita menerapkan itu ke diri kita dulu sebagai pendidik. Karena kalau sudah diterapkan kepada oleh pendidik, otomatis nanti kita bisa juga menerapnya kepada siswa. Jadi kita memulainya, kemudian itu kita himbau dan kita arahkan juga kepada siswa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan untuk Bu Is. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana seorang pendidik, kita sebagai guru atau pemimpin sekolah atau kepala sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu kita suasana supaya positif ya kita menyediakan adalah kenyamanan. Pertama dulu kenyamanan dan suasana yang menyenangkan. Jadi kalau seandainya kita menyediakan suasana yang menyenangkan di sekolah kita, otomatis murid itu merasa nyaman untuk belajar, merasa tertarik untuk belajar. Jadi mereka tidak lagi bolos atau segala macam. Kalau kita di sekolah ini menyediakan atau kenyamanan bagi murid dan begitu juga kesenangan. Apa-apa yang mereka senangi, apa-apa yang mereka tertarik, itu untuk memotivasi mereka supaya proses belajar mengajar akan terbentuk. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kasmiati dan tepuk tangan untuk kita. Kita lanjutkan antara menciptakan suasana positif dengan proses belajar yang berpihak pada murid. Selanjutnya, apa saja harapan-harapan yang ingin kita lihat berkembang pada murid-murid kita setelah ini, Mbak? Ini Bu Kepala Sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Lera atas waktu diberikan kepada saya. Jadi begini Ibu Bapak semuanya juga Bu Lera, harapan kita tentu setelah adanya di tempat kita ini guru penggerak dan juga kita semuanya sebagai Ibu Bapak Bunda di sini. Yang pertama sekali kalau kita lihat anak-anak kita sewaktu datang ke sekolah, masuk gerbang sekolah mereka sudah bisa yaitu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sekarang 6S boleh satu lagi lupa saya boleh apa boleh namanya lupa saya. Semangat.
Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita nampak kan, oh ya anak-anak kita ini datang dari rumah ke sekolah dengan hati yang tulus, wajah yang senyum, ramah. Tentu tidak ada beban bagi anak-anak kita semuanya. Itu yang kita harapkan. Itu pertama. Yang kedua mungkin lingkungan sekolah kita ini kan besar. Jadi kalau dapat kan kita sebagai pendidik, anak-anak menoleh sebentar ke bawah, nanti nampak sampahnya kita ambil, mungkin itu harapan kita punya ya. Ada nampak aksi nyatanya dari guru kepada anak-anak kita semua. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Ekdek. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang dijawab oleh rekan-rekan semua bisa terrealisasi di sekolah kita. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Nah, tidak terpaksa, tidak kena hukuman. Mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Danzi Gansen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Danzi Gansen, mari menyamakan model pemikiran kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dalam menghadapi murid. Motivasi ada dua, motivasi intrinsik ini motivasi yang datangnya dari dalam diri masing-masing tanpa ada hukuman, tanpa ada sekuensinya kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini yang dinamakan motivasi intrinsik yang datangnya dalam diri kita. Contohnya datang tepat waktu, pergi sekolah tanpa ada segan dengan kepala sekolah, atau masuk pas bel berbunyi. Kita masuk ke dalam lokal itu hanya dalam diri kita, tugas saya harus masuk waktu tepat waktu, bukan karena saya nanti ditegur kepala sekolah. Ini yang namanya motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsangan dari luar. Siapa guru yang aktif diberi hadiah, kata kepala sekolah. Ya. Jadi termotivasi gara-gara ada iming-iming dari di belakang. Nah ini Bapak Ibu. Jadi untuk menanamkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak itu tepat waktu datang bukan karena ada peraturan sekolah, bukan karena takut dimarahi guru di dalam kelas, tapi motivasinya datangnya saya harus pergi sekolah, saya belajarnya harus rajin, saya mengerjakan tugas karena saya ingin maju. Inilah yang akan ditanamkan oleh pribadi anak kita. Bagaimana cara menanamkan motivasi intrinsik ini? Itu sebagai tugas kita sebagai pendidik. Tentunya Bapak Ibu dimulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah disiplin, tentu anak-anak kita bisa nantinya disiplin. Nah, nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa, inilah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan. Yaitu ada 18. Ini pada kurikulum 13, nilai-nilai kebajikan yang universal ini 18 Bapak Ibu. Sekarang diperkecil. Nah, jadi berapa Bapak Ibu? Nah, bagus, tepuk tangan Ibu untuk Ibu Asmaida. Ya, coba Ibu, apa yang enak itu Ibu? Tina, silakan. Kreatif, mandiri, tanggung jawab,
ilmiah ada sini Mbak Bu. Religius yang pertama sudah pasti religius atau ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa. Disiplin, kreatif, mandiri, tanggung jawab. Ya. Yang profil Pancasila itu ya Bu. Ya, tepuk tangan lagi. Terakhir lagi untuk aslinya. Terima kasih. Jadi pada kurikulum Merdeka ini dipersempit dari 18 itu menjadi 6, yaitu profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan budaya positif di sekolah kita. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah yang pas kurikulum Merdeka ke-13 8 dipersempit menjadi 6, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 3 topik yang dibahas selanjutnya: kebutuhan dasar manusia, kedua restitusi 5 posisi kontrol, ketiga segitiga restitusi. Dengan 3 topik ini nanti kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di sekolahnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, ya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Ini seandainya anak kita ada yang bermasalah, ya. Supaya masuk kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut jawaban saya, itu anak yang bermasalah seperti ini, kita harus lihat latar belakang anak. Jangan menyalahkan atau memberikan hukuman, tapi lihat latar belakangnya, pelajari latar belakangnya, baru kita bisa memberikan kedepannya apa. Kenapa dia harus? Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ik atas tanggapannya. Ini, ya. Kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Mungkin ibunya malas masak di rumah. Apa alasannya Doni? Ya. Mencari perhatian. Kalau menurut saya, saya dapat. Tandu mau menjawab pertanyaan jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, alasan Doni melakukan hal itu, mungkin barangkali orang tuanya di rumah kurang perhatian, kurang memberi perhatian kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut ketika dia datang ke sekolah suka mengambil paksa makanan teman. Itu karena orang tuanya jarang memperhatikan anaknya di rumah. Apa kebutuhan anak tersebut? Kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak kita. Apa yang dibutuhkan anak kita? Sebagaimana yang dibilang oleh Bu Ik tadi, latar belakang itu betul sekali. Tapi kita harus juga memperhatikan walaupun kita susah. Kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab dengan kehidupan anak kita. Hanya sampai di sini, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap kali ya Bu Kasnyati. Nah, terima kasih. Ini mungkin sama-sama. Jadi dari kasus Doni tadi
dengan kita memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini apakah anak kita itu makan di rumah, berbelanja dan anak kita ini. Nah, ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Selama ini mungkin kita tidak sampai meneliti sampai di situ. Nah, kedua, penguasaan, ingin menguasai. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Kelima, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dari kasus tadi, kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam kasus Donia di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul kata Bu Kasnyati tadi. Tepuk tangan untuk Bu Kasnyati. Nah, ini. Jadi mungkin itulah bagaimana Doni itu bertingkah di sekolah. Nah, lanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya tadi karena dia merasa senang. Ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya juga memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi perhatian dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Betul kata Ibu tadi. Jadi di situ kita menilik, ya, mungkin bukan kenakalan siswa tapi ingin diperhatikan, mungkin kurang kasih sayang di rumahnya. Kita sebagai guru, itulah tugas kita supaya budaya positif di sekolah itu tertanam pada diri anak-anak kita. Lanjutnya, penguasaan. Apabila dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin selama di rumah mungkin dia selalu dicambuk mungkin. Nah, jadi ingin melihatkan kekuasaannya di sekolah. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru, Bapak Ibu? Seandainya kasus ini terjadi, nah inilah peran-peran kita di sekolah yang harus kita tanamkan budaya-budaya positif sehingga murid-murid kita rindu akan sekolah, rindu akan belajar dengan kita. Jadi kenapa anak kita terlambat? Kita mungkin tidak pernah meninjau kenapa siswa kita itu terlambat. Jadi dengan mungkin kendaraannya tidak ada, jadi kebutuhan tadi yang harus kita perhatikan. Karena semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, ya, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Inilah tugas kita Bapak Ibu untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita selama ini hanya taunya masalah siswa. Kita tidak tahu untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya.
Nah, kita tonton sedikit. Lima posisi apa? Naren, sini kamu. Sini dedar. Nanti contoh tuh. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan Video basket. makan ini. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardit, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil
mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kamu paling Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Ya Bapak Ibu, sudah kita saksikan bersama. Ya. Sekarang saya minta dari 5 posisi tadi, posisi apa yang telah Ibu lakukan selama ini? Mohon diisi Bu. Dari 5 posisi selama Ibu memang menjadi guru. Posisi apa? Kan dipilih ada. Dari 5 posisi itu Bapak, posisi penghukum yang selama ini dilakukan. Posisi kontrol. Apa yang pernah kita lakukan? Jangan ngayal. Posisi manajer. Itu kayak juga. Oh, di situ tempel ya? Saya berkata, berkata itu sulit. Betul yang berkata. Iya. Soalnya gitu letaknya tadi itu loh, tulisan suami kan ya. Iya. Bisa nih ya. Apa itu belum lagi ya? Diam aja Bapak. Naren. Naren yang salah baru Naren. Naren itu baru yang dibunuh mengatakan caranya wati go yang pada ganti lagi. Ganti Naren kita apa. Pakai yang lain tuh, pakai yang lain tambah. Kita terlalu saya baru dia. Ada. Lalu jam 1 deh. Aren, mana tuh napin? Napin. Gusto naman talapin, bumina rin. Cik, tapi cik.
Setengah doli lah Bu dia. Dia nih ya. Foto tuh keren. Ini dah. Ini. Oke lagi. Iya tadi betul ini dong. Nah, terima kasih Bapak Ibu ini telah menulis di lembar kertas masing-masing posisi yang telah pernah Ibu lakukan. Posisi manajer dengan prinsip arahan, ya. Amati laporan, posisi hukuman, posisi menghukum, posisi pemantau, teman, posisi penghukum, posisi pemantau, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi manajer, posisi penghukum, posisi penghukum, posisi penghukum, teman, pemantau, posisi hukum manajer, posisi pemantau, posisi teman, posisi penghukum membuat merasa bersalah, teman, manajer, posisi penghukum, posisi teman, penghukum, manajer, pemantau, posisi membuat bersalah. Bermacam-macam ragam Bapak Ibu. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini yang pernah kita lakukan, posisi penghukum, posisi membuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Dari 5 posisi ini yang paling baik adalah posisi manajer. Tapi Bapak Ibu, untuk posisi manajer itu mungkin kita bertahap. Ya, bertahap di awal, ya, berlahan-lahan menanamkan posisi mana yang paling baik kepada teman-temannya, membuat jati dirinya tidak merasa bersalah, tidak kena hukuman, tidak kena teman, tapi berubah dengan datang dari diri sendiri. Untuk mengatasi dari permasalahan siswa tadi, dari posisi tadi ada namanya restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Carl Gonsen 1996. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Untuk menyelesaikan masalah pada anak tadi, sehingga kita menjadi posisi manajer, ada segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Mana-mana saja restitusi, 3 restitusi itu? Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kesalahan. Ketiga, menanyakan keyakinan.
seperti contoh Naren tadi, yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Kalau ada anak terlambat, kita tanya dulu. Ya, biarkan dia dulu berbicara. Kita dengarkan, kita simak dulu asal masalahnya, baru kita tanya apa masalahnya. Setelah itu kita yakinkan kepada siswa kita itu apa kesalahannya itu bisa dia perbaiki. Dia cari solusi sendiri, lalu kita menuntunnya. Inilah bentuk dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa kita, sehingga kita bisa menanamkan posisi manajer. Inilah pembimbingnya. Jadi ini Bapak Ibu segitiga restitusi yang saya tanamkan. Saya mencoba menyelesaikan masalah siswa kita di kelas, yang mana siswa itu Alia Zahra yang marah-marah karena dia mengerjakan tugas, temannya enak-enak saja mencontek. Nah, dia marah. Lalu kita sebagai guru menyelesaikan masalah siswa tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas. Kita dengarkan dulu keluh kesah apa yang terjadi. Setelah kita dengarkan, lalu kita katakan masalah itu biasa saja. Kita pun pernah merasa membuat bersalah. Tapi apakah yang kita lakukan itu baik? Tidak. Kalau tidak baik, apa solusi yang harus kita tanamkan? Keyakinan kelas apa yang harus kita anak tersebut lakukan untuk kedepannya, sehingga budaya positif yang mereka amalkan bisa membudaya baik di sekolah maupun di rumah, tidak terpaksa. Inilah segitiga restitusi untuk mengatasi masalah, sehingga siswa-siswa kita di SMP 2 Kinali nanti bisa menanamkan budaya positif yang telah kita tanamkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau ada kesalahan dalam penyampaian, hanya pada saat ini saya baru belajar memberikan aksi nyata, mencoba berbagi, sehingga nanti apa yang saya dapatkan dalam pendidikan CGP Angkatan 8 ini bisa saya terapkan di sekolah. Untuk menerapkan itu Bapak Ibu, tidak mungkin saya sendiri. Saya perlu dukungan, dorongan dari Bapak Ibu. Ya, sekaligus waktu yang telah saya minta meluangkan waktu sedikit ya demi mencapai apa yang wajib saya lakukan sebagai calon guru penggerak. Jadi untuk selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu, siapa yang merefleksi pembahasan kita hari ini. Mohon salah satu dari Ibu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba merefleksi apa yang tadi kita lihat bersama. Judulnya tadi Diseminasi budaya positif. Budaya positif. Diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Kinali, Kabupaten Cirebon Barat. Dengan adanya tampilan tadi, kami sebagai guru mungkin di SMP 2 Kinali
ada menambah wawasan kami, yang mana budaya positif itu sekarang dibikin ya. Tapi maksudnya mungkin juga sama. Diseminasi ini hasilnya mungkin. Arti diseminasinya apa? Hasil Menyerahkan. penyerapan. Sebenarnya apa yang didapatkan Bu Leha diberikan kepada kita sebagai pemahaman baru atau menambah wawasan kita. Kalau saya melihat itu yang tadi budayanya ada 6 profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin bertanya, boleh ditanya? Kalau sampai sini boleh bertanya. Ya. Pertama mungkin apa yang bisa kita kembangkan dari yang 6 itu? Yang 6 yang tadi mungkin kita jabarkan. Misalnya yang pertama tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Esa, itu sudah kita laksanakan. Nah, kemudian yang kedua berkebinekaan global. Apa kira-kira yang budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita? Saling menghargai, saling menghargai antar teman. Yang pertama adalah yang non ikut tidak. Nah, itu Mungkin boleh untuk memperingati HUT RI kan, sama-sama kita galakkan berkelas kan biar kebinekaan juga. iya. Ini maksudnya kalau diseminasi ini sudah hasil, kan hasil. Awal, misalnya biswa atau acara kata ibu kepala sekolah kan, kebinekaan tunggal ika itu nanti kita berkelas misalnya kelas misalnya kebinekaan. Kemudian mungkin kalau kita nanti perpisahan misalnya ada menampilkan semi-semi dari beragam siswa, itu mungkin ya. Di P5 itulah Bu. Di P5. P5 itu yang Betul. Kemudian apa lagi Bu? Yang mandiri ini gotong royong, itu sudah kita laksanakan. Ini saya ingin cari yang belum kita laksanakan. Yang mandiri Bu. Mandiri itu anak-anak bikin tugas termasuk mandiri. Tugas Kerja kelompok. Kerja kelompok. Ya, Itu mandiri. ya. Ya, saya rasa dengan adanya yang disampaikan oleh Ibu Siti Najariha, kami menjadi lebih terang mungkin. Insyaallah bisa pula kita terapkan yang lebih dari yang sudah ada. Ya, demikian saja saya rasa saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang kepada teman-teman. Terima kasih Bu Asmaida yang telah merefleksi pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah dan berterima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa kita tanamkan di SMP 2 Kinalin. Tujuan saya bukanlah mengajarkan, mendidik ibu bapak, tapi saya mencoba berbagi apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, dan saya disuruh untuk memberikan aksi nyata apa yang saya dapat itu. Nah, tanpa dukungan bapak ibu saya tidak akan bisa berjalan. Ya, saya untuk selebih lanjutnya, saya pendidikan ini baru berjalan 2 bulan, mungkin sampai bulan Desember. Masih memerlukan waktu, ruang untuk apa-apa yang saya perlukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan untuk membantu saya. Ya, mohon maaf atas kesalahannya, mohon maaf sekali lagi waktu yang telah Ibu luangkan pada hari ini, hanya Allah lah yang bisa membalasnya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.